guys, selamat datang di podcast kita kali ini. Kita tuh kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Ganapati. Tak kenal maka tak sayang, jadi boleh lah kenalan dulu. Tapi nggak boleh sayang saya ini. Siapa di sini ada Kak Taufik Hidayat. Dan sebelahnya Virga Nurza. Ada yang kenal sama hostnya enggak? Ini nama saya Raiza Sanata dan sebelah saya Wande Kalustari. Oke, mari kita masuk ke inti ceritanya. Di sini kita mengundang kakak-kakak dari organisasi Ganapaladri. Apa sih Ganapaladri itu? Sebenarnya Ganapati itu kayak singkatan dari Gajah Mada Tribuana Pencinta Alam dan Rimba. Organisasi sekolah di SMK Negeri 1 Manusia. Apa sih yang difokuskan dari Ganapaladri itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Ya, mungkin dari Ganapaladri itu memfokuskan tentang kebersamaan. Kita memang eskul pecinta alam, tapi kita tidak fokus di pecinta alam saja. Kita juga membantu sesama, seperti kalau ada bencana dan lain-lain, kita bantu sebisa kita, tenaga maupun materi maupun material yang kita punya. Di sini ada Kak Virga sama Kak Taufik. Ya. Kak Virga jadi apa sih di Ganapaladri itu? Perannya sebagai apa gitu? Kebetulan saya sebagai ketua divisi dan sebelah saya ini wakil. Ya. Berarti ada Kebenaran juga ya, Wakil divisi, bukan isi. Bisa diceritakan mungkin sedikit tentang jabatannya yang perannya atau yang dijalankan? Mungkin kalau sebagai ketua divisi juga kita itu bekerja seperti kalau ada pematerian. Untuk pematerian itu juga divisi itu ada divisi RCWC, SRT, Survival, IMPK, ada 4 divisi. Nah, dari tugas saya sendiri itu ketika ada pematerian semisalnya survival, saya menyuruh di bagian yang divisi survival itu untuk mengerjakan tugasnya kayak gitu, untuk mengkoordinasi anggotanya. Oh gitu. Jadi buat syarat buat masuk organisasi Ganapaladri itu apa sih Kak? Untuk Yang- syarat sih yang pertama jelas SMK. SMK. Iya, SMK SMK ya, wajib iya, banget. SMK. SMK. Benar nggak bisa. Bahaya tuh. Iya. Ya terus. Terus yang kedua, yang jelas sih sungguh-sungguh, karena di kita juga ada sebuah pendidikan lah, kepelatihan, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak di Ganapaladri. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit materi yang ada di Ganapaladri itu mengajarkan tentang apa saja? Kalau tentang materi sendiri sih ada 4 materi. Untuk survival, ya jelas pada umumnya udah pada tahu tentang bertahan hidup. Untuk SRT itu, seperti contohnya saja bermain rifling, flying fox, dan kegiatan tali temali yang lainnya. Untuk IMPK itu ketika kita tidak tahu jalur kita harus kemana. Nah, di situ Ganapaladri mengajarkan sebuah ilmu untuk menemukan rute dengan tidak menggunakan, ya mungkin zaman sekarang udah ada Google Map, tapi kita mengajarkan tanpa Google Map. Berarti ya biar mandiri gitu ya. Di Ganapaladri itu ada tingkatannya nggak juga? Maksudnya tuh kayak angkatan mungkin. Bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang strukturnya atau apa gitu? Ada sih pasti. Apa saja mungkin bisa jelaskan? Angkatan sekarang buat tahun 2022-2023 Ganapaladri udah ada 11 angkatan. 11 angkatan. Ya, saya sendiri angkatan terakhir. Bukan terakhir Baru sih ya. berarti. Ya baru Angkatan kemarin baru. ya. Angkatan ke-11 dan mungkin Mungkin yang kakaknya dimaksud seniornya.
Yang dimaksud tingkatan itu kalau senioritas junioritas itu mungkin nggak ada. Yang yang dimaksud angkatan itu Ganapalari itu setiap angkatan itu ada anggota muda, itu anggota yang sebelum dilantik tapi sudah masuk Ganapalari itu anggota muda. Terus ada anggota aktif, anggota penuh, dan anggota luar biasa. Mungkin tingkatannya ada di situ. Ada 3, berarti punya 3 tingkatan: anggota muda, anggota aktif, Anggota penuh anggota penuh, sama anggota luar biasa. Oke, mungkin bisa dijelaskan kalau anggota muda itu anggota baru ya, bisa dibilang. Iya, Iya. anggota muda itu anggota baru, anggota aktif itu anggota baru yang sudah dilantik, dan anggota penuh itu anggota yang sudah dilantik tetapi dia mempunyai adik angkatan untuk angkatan selanjutnya, dan anggota luar biasa itu dia yang sudah lulus dari SMK Negeri 1. Jadi yang kalau udah jadi anggota luar biasa itu mungkin udah lepas dari tanggung jawab atau mungkin masih ada perannya? Ya enggak. Untuk Ganapalari sendiri, kebetulan kami itu organisasi seumur hidup. Jadi walaupun dia udah lulus, tapi dia masih mempunyai kewajiban dan masih mempunyai tugas lah untuk membimbing adik-adik yang di bawah. Saling membantu aja antara anggota yang masih sekolah maupun yang sudah di sekolah. Untuk kakak-kakak ini motivasi masuk Ganapati itu apa ya? Untuk Saya dulu mah cuman buat ngisi waktu luang. Makin kesini makin tahu lah kalau berorganisasi. Terus kemarin juga karena mau nebus KTA, Ya. naik gunung ya, pendakian wajib. Di jalan jadi nemu jati diri saya. Langsung dikasih tahu langsung sama alam. dapat langsung, dapat langsung. Iya dong. Nah, untuk kakak apa motivasinya? Motivasi mungkin dulu itu saya kebetulan angkatan corona dan nggak tahu di rumah 2 tahun bosan. Iya, karena Jelas yang kerjaannya cuma main HP, scroll HP, Mabar iPad. terus banyak lah beranda-beranda yang muncul itu tentang aktivitas naik gunung. Nah mungkin di situ saya termotivasi dan kebetulan masuk SMK Negeri 1 Wanarja ada organisasinya. Saya ingin masuk di situ dan ternyata saat saya sudah masuk itu tentang pecinta alaman itu bukan tentang hanya naik gunung, karena banyak aktivitas lain yang ternyata menyenangkan, bahkan ada yang lebih seru daripada naik gunung. Apa tuh? Mungkin kayak hal-hal kecil, kayak kita apabila kita sebuah sispala berkumpul dengan sispala yang lain dan melakukan aktivitas bersama seperti camcher atau mengisi kegiatan bersama camcher, apa ya, tidur dulu, wall climbing, dan aktivitas yang lain. banyak berarti aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi Ganapalari ini. Iya. Tadi saya sempat mendengar tentang naik gunung. Itu selain naik gunung, aktivitas apa aja sih yang ada di Ganapalari itu? Ya mungkin selain dari naik gunung, BNP juga sering buat ngelakuin aktivitas sosial, kayak contoh ngebantu apa ya, daerah yang terkena bencana ya, banjir. Mungkin simpelnya kita juga punya kegiatan rutin sidak sampah. Mungkin banyak orang yang menganggap ngapain ngurusin sampah, tapi di situ juga kalau misalnya mereka paham, kita itu mencoba untuk mengajak yang lain agar tidak buang sampah sembarangan dan untuk memanfaatkan
sebuah benda yang bisa didaur ulang dan ada manfaatnya untuk kedepan. Nah, kesibukan akhir-akhir ini itu apa ya? Kesibukannya. Mungkin kalau sekarang itu lebih sibuk karena mau ada kegiatan, yaitu sebuah penulisan untuk untuk mungkin baju angkatan yang baru, dan sedang mempersiapkan itu semua dari pra hingga acaranya. Kalau begitu, saya jadi penasaran nih. Selama menjadi anggota Ganapadi, kakak Vega dan kakak Topik punya pengalaman apa ketika mungkin mendaki gunung gitu? Pernah mendaki gunung berapa kali? Gunung apa saja mungkin bisa diceritakan dari kak Vega? Iya, mungkin ada banyak nih kalau cerita. Mungkin mau yang mana? Kayak cerita kan banyak versinya tuh. Horor. Boleh dari cerita yang menarik. Oh, mungkin dari gunung apa saja yang pernah didaki gitu? Ya mungkin kalau cerita mah nggak ada. Gunung itu bersahabat sama kita. Kayak ibaratnya kita di gunung. Mungkin cerita yang menyeramkan, alhamdulillah belum pernah. Karena di mana kita berada, di situ kita mengikuti aturan yang ada di lingkungan tempat. Tiga udah mendaki gunung apa aja nih? Banyak ya? Belum pernah. Apa aja Saat pendakian aja. Pas pendakian aja, pas penebusan apa itu? PDL. Ya, karena agenda dari setiap angkatan itu beda-beda. Jadi pas angkatan saya itu KTA itu penebusan dengan mengundang siswa lain, dan penebusan PDL baru. Nah, untuk PDL itu apa ya? Kan ada yang belum tahu gitu buat teman-teman untuk PDL. Untuk PDL itu pakaian dinas lapangan. Ya seperti kita itu ada baju angkatan dan baju pakaian dinas lapangan. Kalau untuk baju angkatan tersendiri itu didapat ketika kita sudah melakukan pendidikan, dan sedangkan pakaian dinas lapangan itu kita dapatkan dengan cara mungkin salah satunya naik gunung di atas ketinggian 3.000. Oh, itu berarti menjadi salah satu syaratnya mendapatkan PDL mungkin dan mendaki gunung. Bisa dibilang. Oke. Nah, untuk bilang ngomong udah naik gunung, nah pengalaman yang berkesan itu apa ya? Nah, cerita satu. Apa? Seru sih, pasti banyak. Mungkin salah satunya itu cerita saat mau pendidikan. Kebetulan kita menjadi panitia dan saya bagian koordinasi lapangan. Saya survei tempat untuk pendidikan itu yang seharusnya pagi, tapi saya sama anggota yang lain malah survei itu siang hari, dan alhasil dapat malam di tengah hutan, dan ada sedikit cerita yang mungkin lucu, seru dan yang lain-lain. Itu kita kesasar ya sekitar 2 jam kita cuma keliling-keliling di hutan itu, dan alhamdulillah kita masih bisa ada di sini. Kita masih selamat ya. Malah sebagai cerita yang lucu lah, bukan selamat. Di Ganapadi itu diajarkan mungkin bertahan hidup di hutan kali ya? Iya. Bisa diceritakan mungkin apa gitu pengalaman pernah gitu ada kegiatan
bermain di hutan mungkin atau acara di hutan itu apa? Mungkin yang dimaksud bertahan hidup juga tidak selalu kita tentang berburu, kita juga seperti kita sedang perjalanan entah di hutan maupun dimanapun kita kehabisan bahan bakar kayak bahan baku makanan. Kita kalau misalnya di hutan contohnya kita kehabisan air, ya kita bisa mencari pos air terdekat mungkin, atau kalau misalnya ada pendaki lain yang lewat kita bisa berkat tuh apa yang kita punya sama apa yang kita butuhkan, Saling membantu. ya. Kalau selama di hutan itu untuk bertahan hidup mungkin bisa makan yang ada di alam mungkin ya. Iya. Itu apa saja yang sekiranya bisa dimakan atau tidak gitu mungkin? Ya, ada beberapa. Ya. Contohnya tumbuhan, tapi nggak semua tumbuhan bisa dimakan. Ya, ada ciri-cirinya tersendiri. Yang bisa dimakan gitu. Ya, contohnya apa ya, tidak berduri, terus warnanya nggak mencolok, terus nggak gatal juga. Ya, banyak. Salah satu contohnya apa itu yang dapat dimakan di alam? Mungkin untuk bisa ngebedain antara makanan tumbuhan yang bisa dimakan atau tidak, Iya. kita bisa misalnya kita ambil daun nih, kita olesin aja ke sebelah tangan. Kalau misalnya dia bentol atau gatel, itu berarti beracun dan tidak bisa dimakan. Bahaya berarti. Ya. Dari tumbuhan, kalau dari hewan mungkin yang kira-kira dapat dimakan di hutan itu apa? Banyak. Banyak ya. Ayam ya, hutan berarti. Iya. Kalau kepemet banget, ular Ya. itu kalau ada nyali. Oh, ular berarti ini kalau dalam kondisi darurat gitu. Iya. Iya. Tahu bahkan cacing bisa tuh. Cacing bisa itu gimana cara makan cacing? Cacing. Dimakan. Enggak enak. Enak. Oh, boleh saya coba. Bedanya tuh ya sama alam. Iya. Mungkin bisa diperjelas lagi kegiatan yang ada di Dana Pagi itu kegiatan rutinnya, misal seperti tadi saya dengar sidak sampah ya. Iya. Sidak sampah itu berarti untuk jadi kegiatan rutin. Mungkin ada semacam event. Event. Mungkin kalau event kita juga ada yang namanya sebuah organisasi, mungkin tidak hanya di Ganapalari, pasti memiliki program kerja. Iya, Prokat. Program kerja kita ini untuk tiap tahun memang berubah-ubah, tapi untuk tahun sekarang itu yang pertama yang rutin itu jelas sidak sampah, dan kita juga membantu apabila ada di sana itu sih kayak tidak menentu karena kita juga tidak tahu. Terus ada pendakian kebetulan untuk tahun sekarang ada 2 buat jurusan KTN dan DL. Terus ada musyawarah anggota dan mungkin perekrutan untuk anggota baru, dan sebentar lagi kan kebetulan PPDB itu mungkin acara selanjutnya untuk adik-adik yang mau masuk SMK bisa coba. Menarik sekali banyaknya kegiatan gitu. Ini kita udah sampai penghujung acara. Terasa Iya. 2 jam ini 2 jam. 2 jam. dan ngobrol. Udah terlalu panjang. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman kakak-kakak Ganapaladi ini? Kasih buat Kak Virga dan Kak Taufik ya. Mohon maaf mungkin kalau ada Ya sama kita juga pasti salah ngomong. ya buat kalian nih adik-adik yang mendengarkan podcast ini gimana nih ya? Dapat gambaran nggak tentang organisasi Ganapaladi? Mungkin kayak wah menarik banget nih, bisa nih kali coba masuk. Banyak kegiatan yang menarik. Oke.
Ya kita ucapkan makasih banyak buat kakak-kakak yang sudah hadir dalam podcast kali ini. Semoga tetap jaga kesehatan. Thanks for watching and sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.